Wirausaha rekayasa jasa, profesi dan profesionalisme. Kelompok 2 yang beranggotakan Fajrizan Alfayat, Gilang Saputra Parwadi, M. Davi Andrean, Muhammad Tatanugraha, Nazwa Junissyah, Nirina Awalia, Rina Yani, Samuel Silitonga, Sribana Wahyuni, Tasya Irenjeni Damanik. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui daftar isinya terlebih dahulu. A. Perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. B. Produk jasa profesi dan profesionalisme. C. Perhitungan jasa produk. D. Media promosi produk jasa profesi dan profesionalisme. E. Penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. A. Perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Konsep diri merupakan pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri yang meliputi dimensi fisik, karakteristik individual dan motivasi diri. Jasa profesi dan profesionalisme. Kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur tinggi, yaitu baik dalam pola perilaku dalam pelayanan untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kegiatan dan kehidupan, sehingga tercipta kualitas masyarakat yang semakin baik. Ciri profesional diantaranya yaitu yang pertama ada terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian, yang kedua yaitu memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu, dan yang ketiga mandiri independen, keempat bekerja sebagai kegiatan utama, kelima cara kerja tertib dan bertanggung jawab, dan yang terakhir yaitu berorientasi pada pelayanan mengabdi kepentingan umum. B. Produk jasa, profesi, dan profesionalisme. 1. Identifikasi produk jasa. Produk jasa berdasarkan keinginan pasar saat ini semakin bersaing di mana pelayanan yang lebih baik dapat menciptakan pelanggan yang loyal. Jasa profesi dan profesionalisme sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar aktivitas kehidupan dapat digali dengan cara mengidentifikasi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Produk jasa memiliki ciri tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, mudah berubah-ubah tergantung pada kapan, gimana, dan siapa penyedia jasanya, dan daya tahan yang tergantung permintaan. Kunci dari keberhasilan usaha jasa adalah terus melakukan inovasi dan belajar untuk menyempurnakan kompetensi dalam menjalankan usaha yang ditekuni dan menjadi pilihan untuk benar-benar bertindak secara profesionalisme. 2. Sistem produksi usaha jasa. A. Ide dan peluang usaha. Ide dan peluang usaha jasa profesi dibangun melalui kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Perkembangan industri kreatif atau kreatif industri dapat membawa arena baru untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada. Industri kreatif digital di bidang pendidikan atau education dapat dikembangkan antara lain sistem informasi aplikasi pendidikan, media pembelajaran interaktif, promosi produk, pariwisata, dan juga budaya. B. Sumber daya yang dibutuhkan. Jasa profesi dan profesionalisme. Sumber daya manusia sebagai pelaku usaha jasa profesi dan profesionalisme harus memiliki persyaratan-persyaratan yang disesuaikan dengan sektor yang membutuhkan jasa tersebut. Persyaratan berupa kompetensi kerja. 1. Kompetensi personal, emotional stability, self-management, orientation toward work. 2. Kompetensi sosial, capability for communication and teamwork. 3. Kompetensi teknis, subject related skill, knowledge, and abilities. 4. Kompetensi metodologi, analysis, planning, abstract thinking, information, implementation, and control. C. Potensi produk jasa di daerah. Wilayah kerja pembangunan di daerah terbagi menjadi wilayah yang diarahkan pada kegiatan pembangunan. Jasa profesi berkembang tergantung wilayah setempat di mana masyarakat membutuhkan layanan jasa tersebut, diantaranya 1. Wilayah industri, 2. Wilayah perdagangan, 3. Wilayah pemukiman, 4. Wilayah pariwisata, 5. Wilayah pertanian, 6. Wilayah peternakan dan perkebunan, serta 7. Wilayah pendidikan. D. Proses produksi. Proses produksi jasa profesi dikembangkan sesuai potensi daerah masing-masing.
sesuai dengan bakat, minat, dan daya dukung daerah setempat dengan memperhatikan kebutuhan pasar melalui beberapa langkah-langkah pelaksanaan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proyek kegiatan usaha jasa profesi dan profesionalisme dengan tahapan sebagai berikut. 1. Informasi proyek. 2. Pelaksanaan tugas. 3. Jargon. 4. Pendidikan dan pekerjaan. 5. Pengorganisasian. 6. Penyelesaian proyek. 7. C. Perhitungan harga jual beli produk jasa. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. 1. Pendekatan permintaan dan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. 2. Pendekatan biaya atau cost oriented approach. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. 3. Pendekatan pasar atau market approach. Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Perhitungan harga jual produk jasa ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar upah atau gaji terkait sertifikasi profesi yang dimiliki. Kedua yaitu tingkat kesulitan pekerjaan seperti pada pekerjaan servis kendaraan. Yang ketiga bahan atau suku cadang yang digunakan. Dan yang keempat yaitu standar upah minimum daerah. D. Media promosi produk jasa profesi. 1. Pengertian media promosi. Promosi adalah suatu kegiatan komunikasi bidang pemasaran yang dilaksanakan oleh produsen kepada konsumen untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar sasaran atas produk yang ditawarkan guna mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan mencoba produk baru. Tujuan dari promosi penjualan adalah meningkatkan permintaan dari konsumen, kinerja perusahaan, dan mendukung serta mengkoordinasi kegiatan personal selling dan iklan. Media promosi adalah sarana untuk terjadinya promosi. 2. Macam-macam media promosi. Media promosi yang marak saat ini adalah media online. Strategi promosi melalui online dapat dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya, A. Website bisa menjadi cara promosi berbasis komunitas yang dibangun melalui gambar bergerak maupun tidak bergerak. B. Berbagi gambar melalui Pinterest. 3 atau C. Aktif di media sosial dengan postingan foto, kutipan, jejak pendapat yang berhubungan dengan bisnis dan secara bertahap dapat mendorong produk yang dipromosikan. D. Membuat blog tentang produk yang dipromosikan yang langsung link ke Facebook atau Twitter. E. Jaringan sesama bisnis. F. Menggunakan iklan. G. Menulis di media sosial. 3. Media promosi usaha jasa profesi dan profesionalisme. Media promosi produk jasa profesi dapat dilakukan melalui iklan pada media cetak, radio, televisi, brosur, dan poster dengan tujuan untuk memberikan informasi utama dalam daya tarik melalui teks, gambar diam, gambar bergerak, dan suara. E. Penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Pengertian sistem konsinyasi. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penjualan dengan sistem konsinyasi. Penjualan merupakan sumber utama penghasilan dan hasil akhir yang ingin dicapai. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pihak pemilik barang atau konsinyor, nama pihak yang dititipi barang atau konsinyi, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, ketentuan komisi, atau keuntungan yang akan diperoleh toko. Kegiatan penjualan tidak terbatas pada tempat tertentu atau melibatkan banyak orang, penjualan secara langsung, tetapi dapat melakukannya dengan sistem online,
termasuk juga promosi dan